Hujan turun seperti dikirim dari langit untuk menyamarkan semua suara di kaki bukit kecil tempat Ferry berdiri. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena hatinya seperti diremas dari dalam. Di depannya, sebuah mobil hitam berhenti di depan sebuah hotel. Dari dalam, seorang wanita bergaun merah turun sambil tertawa kecil. Hana, tunangannya. Kekasih 4 tahun yang ia percaya sepenuh hidupnya. Perempuan yang ia perjuangkan mati mission agar diterima keluarganya dan yang membuat napas. Ferry berhenti adalah sosok laki-laki yang mengikuti, membuka payung untuk melindungi Hana dari hujan. Hana menggandeng lengannya, manja, mesra, tanpa ragu. Mereka masuk hotel bersama, seperti pasangan yang sudah lama terbiasa bermesraan. Ferry tidak berteriak, ia tidak maju dan menghancurkan pemandangan itu. Ia hanya berdiri, basah kuyup, membiarkan hujan menampar wajahnya berkali-kali. Air hujan bercampur air mata, dan dunia yang ia bangun hancur dalam satu kedipan mata. Hana tidak tahu Ferry ada di sana. Hana tidak tahu bahwa malam itu Ferry baru saja datang dari rumah sakit, tempat ayahnya terbaring koma setelah stroke mendadak. Hana tidak tahu bahwa Ferry baru menggadaikan rumah keluarganya untuk biaya operasi. Hana tidak tahu apapun, karena perempuan itu tidak peduli lagi. Dan ketika Ferry akhirnya bisa bergerak, langkahnya pulang bukan dengan tubuh yang lelah, tapi dengan jiwa yang patah. Namun, ia tidak langsung pulang ke rumah. Kakinya berjalan tanpa arah, sampai ia berhenti di sebuah taman tua dekat sungai. Lampu-lampu jalan meredup, samar, seperti tidak ingin menyaksikan seorang pria dewasa tersungkur di bangku. Punggung Ferry bergetar, tangannya menutup wajah. Ia hancur, total, tidak ada kebanggaan, tidak ada gengsi, hanya air mata yang pecah seperti bendungan jebol. Kenapa? Suaranya serak. Kenapa harus begini? Seharusnya malam ini ia melamar Hana resmi di depan keluarga besar. Seharusnya malam ini ia merayakan masa depan. Tapi yang ia dapat hanya pengkhianatan. Ketika Ferry tertunduk, tiba-tiba suara langkah pelan terdengar. "Kamu kenapa menangis sendiri di sini?" Ferry mendongak perlahan. Seorang gadis berdiri di bawah payung putih. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat tapi lembut, dan mata beningnya menyimpan empati tulus. "Gwen?" Entah kenapa, hanya dengan melihat mata itu, Ferry langsung jatuh semakin dalam. Hati ini sudah rapuh, tapi mata Gwen seperti tangan hangat yang menariknya keluar dari gelap. "Aku nggak apa-apa," jawab Ferry, suara goyah. "Kamu bahkan nggak bisa lihat jalan pulang. Kamu basah semua." "Sakit bisa." "Tahu?" Gwen memberikan payungnya dan duduk di sampingnya. Tidak bertanya macam-macam, tidak memaksa cerita, hanya diam, menemani. Dan dari situlah semuanya berubah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ferry tidak bertemu Gwen lagi. Ia kembali ke dunia nyata. Ayahnya koma, ibunya frustasi, adiknya belum bisa bayar uang kuliah, dan perusahaan keluarganya nyaris bangkrut karena penipuan partner bisnis. Ferry bekerja dari pagi sampai tengah malam. Apapun ia lakukan. Namun setelah 2 minggu, ia bertemu Gwen lagi di tempat yang sama. "Kamu masih hidup kan?" Gwen tersenyum kecil. Ferry hampir tertawa. "Seperti robot. Kamu kelihatan kayak orang yang bawa dunia di punggungnya." Tanpa sadar, Ferry mulai bercerita. Bukan tentang Hana. Belum. Tapi tentang keluarganya yang hancur. Tentang hutang, tentang usaha, tentang kekacauan. Gwen tidak menghakimi, tidak menyela, tidak menertawakan, hanya mendengar. Dan untuk pertama kalinya setelah malam itu, Ferry merasa sedikit lega. Hari demi hari, mereka kembali bertemu, tidak dijanjikan, tidak direncanakan, tapi selalu terjadi. Seperti semesta sengaja menyatukan mereka setiap kali Ferry hampir jatuh. Gwen selalu membawa 2 hal, payung dan senyum. Dan entah bagaimana, perlahan payung itu menjadi tempat Ferry berteduh dari hujan kehidupannya. "Mau tahu sesuatu yang lucu?" Gwen bertanya suatu malam. "Apa?" "Orang-orang mengira aku ini ceria banget setiap saat. Padahal aku juga capek. Aku juga sering patah." Ferry terdiam. "Tidak menyangka aku punya ibu yang sakit keras." Gwen melanjutkan. "Aku kerja 2 shift. Orang bilang
Aku kuat. Tapi sebenarnya, aku cuma nggak punya pilihan. Untuk pertama kalinya, Ferry melihat mata Gwen dipenuhi air. Tapi gadis itu tetap tersenyum. Kalau kamu mau patah, aku siap dengar. Tapi, kalau aku patah, boleh gantian kamu yang dengerin? Itulah titik ketika hati Ferry goyah. Itulah malam ketika ia sadar. Ada seseorang yang memeluk hatinya tanpa perlu menyentuhnya. Dan akhirnya, Ferry merasa dunia masih punya tempat aman untuknya. Namanya Gwen. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 1 bulan kemudian, kecelakaan terjadi. Gwen tertabrak mobil saat pulang kerja malam-malam. Sopirnya mabuk. Gwen pingsan, patah tulang, dan butuh operasi besar. Ferry panik. Ia sibuk ke rumah sakit, mengatur operasi, menjaga Gwen setiap malam. Bahkan ketika keluarganya sendiri kacau, di antara suara mesin rumah sakit dan cairan infus yang menetes, Ferry memegang tangan Gwen yang dingin. Aku di sini, jangan pergi. Gwen tidak menjawab. Wajahnya pucat, napasnya lemah. Jika Tuhan mau mengambil seseorang, kenapa harus dia? Masalah datang bertubi-tubi. Rumah Ferry disita. Bisnis keluarganya kolaps total. Hutang menumpuk sampai miliaran, dan ketika semua jalan tertutup, datang satu-satunya tawaran yang bisa menyelamatkan keluarganya. Keluarga Anna, mereka bersedia melunasi hutang keluarganya dan membayar biaya pengobatan ayahnya. Tapi dengan syarat, Ferry harus menikahi Hana dan melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Ini hanya bisnis pernikahan, tidak perlu cinta, kata ayah Hana. Ferry menolak. Muak. Ia terluka. Tapi ketika ia melihat ibunya menangis, melihat adiknya hampir do dari kuliah, melihat ayahnya yang masih koma, dan melihat Gwen yang terbaring tanpa biaya operasi lanjutan, Ferry memilih mengorbankan dirinya. Ia menerima, kontrak pernikahan ditandatangani, nama Ferry dijual seperti barang, dan pada hari Ferry menikahi Hana, Gwen masih tertidur di rumah sakit, tanpa tahu apa-apa. Semua ini baru part pertama. Disinilah hidup Ferry berubah. Bukan karena cinta, tapi karena pengorbanan, namun ia tidak tahu. Ketika suatu hari Gwen bangun dan menemukan Ferry telah hilang, dunia akan kembali runtuh. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, semuanya sudah terlambat. Pernikahan Ferry dan Hana berlangsung seperti mimpi buruk yang dibungkus keindahan. Aula hotel penuh bunga mawar putih, musik klasik mengalun pelan. Kamera wartawan berderet seperti pasukan yang siap menembak setiap emosi yang keluar dari wajah Ferry. Semua orang melihat keduanya sebagai pasangan sempurna. Cucu pewaris keluarga terpandang, menikah dengan wanita cantik yang mapan dan berpendidikan tinggi. Mereka mengira Ferry adalah pria paling beruntung di kota itu. Tidak ada yang tahu bahwa pengantin pria menahan detak jantungnya seolah setiap napas terasa seperti hutang di pelaminan. Hana menggenggam lengan Ferry. Genggaman itu dingin dan asing. Tidak ada cinta, tidak ada kerinduan, hanya kontrak dan gengsi. Saat para tamu bergiliran mengucapkan selamat, Ferry memberikan senyum yang bahkan dirinya sendiri tidak percaya. Ia merasa seperti boneka kayu yang dipaksa menari. Ketika acara selesai dan musik berhenti, hanya suara hatinya yang terdengar kosong. Malam pertama mereka bukan malam cinta, bukan malam pengakuan hati, bukan malam mimpi. Hana masuk ke kamar hotel dengan gaun pengantin yang masih sempurna, membuka tirai, melihat kota gemerlap. Ferry hanya duduk di sofa, menunduk. Kancing kemejanya lepas satu persatu, seperti ia melepaskan sisi-sisi masa mudanya. Kita tidak perlu jadi seperti suami istri sungguhan, kata Hana pelan, tidak menoleh. Kau tinggal menjalankan peran, aku menjalankan bagianku. Aku tidak akan mengganggumu selama kau mengingat status dan menjaga reputasiku. Ferry hanya mengangguk. Ia merasa seperti manusia yang kehilangan suaranya. Hana mengusap wajahnya, menghapus riasan dengan tisu. Jangan pikir aku menikah denganmu karena cinta. Aku butuh seseorang untuk dijadikan tameng dari keluarga besar. Dan kamu membutuhkan uang. Itu kenyataan paling telanjang yang pernah ia dengar. Mereka tidur di tempat terpisah malam itu. Tidak ada selimut yang cukup tebal untuk menghangatkan ruang. Yang dinginnya datang dari hati mereka masing-masing. Keesokan harinya, setelah kontrak pernikahan resmi berjalan, keluarga Hana langsung melunasi hutang keluarga Ferry, rumah yang hampir disita kembali.
Bisnis kecil yang tersisa diselamatkan. Adiknya bisa tetap kuliah. Ayahnya mendapat perawatan terbaik. Semua masalah keluarga teratasi dalam hitungan hari, seperti keajaiban. Tapi setiap keajaiban punya harga. Dan harga itu adalah kebebasan hidup Ferry. Selama berminggu-minggu, Ferry hanya bekerja, bukan di perusahaan keluarga Hana-Hana, tidak mau terlihat terlalu memanjakan suaminya. Ferry bekerja serabutan. Akuntan lepas, konsultan, pekerja malam memeriksa laporan. Ia pulang ke rumah besar itu setiap tengah malam, lalu tidur di kamar tamu. Hana tidak pernah bertanya kemana ia pergi. Kadang mereka bertemu di ruang makan saat sarapan. Duduk berhadapan seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama hanya karena kontrak. Di tengah semua itu, ada satu hal yang terus menghantui Ferry. Gwen, ia tidak pernah menjenguknya setelah hari pernikahan. Ia merasa tidak punya hak. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa ia menikahi wanita yang mengkhianatinya, bukan karena cinta, tapi karena terpaksa? Bagaimana ia bisa menatap gadis yang menolongnya saat ia hancur? Sementara sekarang, ia menjadi suami dari perempuan yang membuatnya jatuh ke jurang. Setiap malam sebelum tidur, Ferry menatap ponselnya. Ada 20 pesan tak terbaca dari nomor yang ia kenal. Nomor adik Gwen. Meminta Ferry datang, meminta Ferry bicara, meminta Ferry menemani. Tapi ia tidak punya keberanian. Ia memilih jadi pengecut. Dan pengecut adalah luka yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Satu malam, setelah berhari-hari gelisah, Ferry akhirnya pergi ke rumah sakit. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong putih yang panjang. Bau antiseptik menusuk hidung, membuat hatinya semakin kacau. Ketika ia membuka pintu kamar tempat Gwen dulu dirawat, tempat tidur itu kosong. Hanya sprei rapi dan jendela setengah terbuka. Ferry panik. Ia mencari perawat Gwen, pasien kecelakaan bulan lalu. Di mana dia sekarang? Perawat itu memeriksa data, lalu menjawab sudah pulang 3 hari lalu. Gadis itu sudah siuman beberapa minggu yang lalu. Dunia Ferry berputar. Gwen sadar. Gwen pulang. Gwen menunggunya, tapi ia tidak datang. Ia menepuk wajah sendiri, seperti ingin menyadarkan dirinya bahwa ini kenyataan. Hatinya menjerit, tetapi suaranya tak keluar. Kau mau meninggalkan pesan? Tanya perawat. Ferry menggeleng. Ia tidak punya keberanian. Ia pulang dengan hati yang jauh lebih hancur dari saat ia datang. Di rumah, ia menemukan Hana sedang duduk di ruang tamu dengan sebotol anggur. Wajahnya letih, matanya sembab, seperti habis menangis. Selama ini Ferry tidak pernah memikirkan apa yang dirasakan Hana. Mungkin ia menyimpan kepedihan sendiri. Mungkin ia tidak sebahagia yang orang lihat. Kau dari rumah sakit? Tanya Hana pelan. Ferry terdiam, terkejut karena Hana tahu. Aku tahu tentang gadis itu. Lanjut Hana. Gadis yang menghampirimu saat kau hancur karena aku. Itu pertama kalinya Hana membahas masa lalu secara langsung. Suaranya lirih, seperti berat. Ferry, aku tahu aku salah. Kau tidak perlu memaafkanku. Tapi aku tidak membencimu. Aku hanya membenci perasaan bahwa aku selalu terlambat menyadari. Untuk sesaat, Ferry melihat Hana sebagai manusia, bukan musuh. Mata perempuan itu penuh luka-luka yang ia tutupi dengan keangkuhan, harga diri, dan topeng kesempurnaan. Tapi luka tetaplah luka. Ferry menarik napas panjang. Kita sudah terikat kontrak. Kita menjalani saja. Hana mengangguk. Tidak ada senyum. Tidak ada air mata. Hanya dingin yang sangat rapuh. Hari-hari berlalu. Ferry kembali bekerja. Kembali tenggelam dalam rutinitas. Tapi setiap malam, wajah Gwen yang tersenyum dalam hujan datang menghantui. Ia rindu suara lembutnya, tatapan mata yang penuh penerimaan. Hingga pada suatu sore, saat Ferry membeli obat di apotek, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas. Gwen, gadis itu berdiri di trotoar, mengenakan jaket putih dan membawa tas kecil. Rambutnya masih panjang, tapi terlihat lebih tipis, mungkin karena perawatan. Kakinya sedikit pincang, tapi ia kuat berdiri. Senyumnya tidak berubah senyum yang membuat dunia terasa lebih ringan. Ferry ingin memanggilnya, Sangat Ingrid, tapi langkahnya terkunci. Kakinya seperti membeku. Sementara itu, seorang laki-laki muda membantu Gwen menyeberang jalan dan mengantar naik ojek. Mereka bercakap sebentar, tertawa kecil, lalu Gwen pergi.
Hanya dalam hitungan detik, Ferry sadar satu hal. Dunia tidak menunggunya. Gwen tidak berhenti hidup. Sementara ia terjebak dalam kontrak, Gwen sedang belajar berjalan kembali. Bangkit kembali. Dan pria itu mungkin adalah seseorang yang ada di sisinya sekarang. Malam itu, Ferry duduk sendirian di taman tempat mereka pertama bertemu. Hujan turun lagi, seolah langit sengaja mengulang cerita lama. Ferry menutup wajah, menahan isak yang nyaris pecah. Gwen, bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Maaf. Ketika ia mengangkat kepala, ia baru sadar bahwa ia tidak sendirian. Hana berdiri beberapa langkah di belakang, membawa payung putih, payung yang sangat mirip dengan payung milik Gwen dulu. Hana duduk pelan di sebelahnya. Tidak ada kata-kata, tidak ada sindiran, tidak ada amarah, hanya keheningan. Untuk pertama kalinya, Ferry merasakan bahwa mungkin pengorbanan itu bukan hanya miliknya. Hana pun berkorban. Mungkin dengan caranya sendiri, mereka duduk lama, ditemani hujan yang tidak bosan jatuh. Dan entah bagaimana, tanpa mereka sadari, dunia perlahan memaksa mereka memahami rasa sakit satu sama lain. Hujan berhenti, tapi dinginnya masih tinggal. Payung putih Hana menahan tetesan air terakhir yang jatuh dari daun pepohonan taman itu. Ferry masih menunduk. Pandangannya kosong menatap tanah basah. Hana menatapnya sesaat, lalu memindahkan payung lebih dekat. Memastikan tubuh Ferry tidak lagi diguyur hujan. Tidak ada yang berbicara. Keheningan itu seperti pengakuan tanpa kata. Aku tahu. Hana berbisik akhirnya. Suaranya pelan, seolah takut merusak udara. Aku tahu kau selama ini menahan banyak hal. Ferry tidak menjawab. Kau pikir aku tidak sadar? Lanjutnya. Lanjutnya, kau pikir aku tidak tahu kau benci berada di rumah kita? Kau pikir aku tidak sadar? Setiap malam kau terjaga dan menatap langit-langit kamar tamu seperti orang yang tidak punya napas untuk esok hari? Ferry memejamkan mata. Ia tidak ingin mendengar, tapi kata-kata itu masuk seperti pisau dingin yang menusuk pelan. Aku bukan gadis bodoh. Ferry, Hana menarik napas panjang. Aku tahu ada orang lain. Aku tahu gadis itu bukan sekadar seseorang bagimu. Ferry menoleh perlahan, sedikit terkejut. Kau memata-matai aku? Hana tersenyum sinis. Bukan. Orang rumah sakit mengenalmu. Kau bolak-balik ke sana selama sebulan penuh. Kau pikir tidak ada yang cerita ke keluarga kami? Keluarga kaya itu punya mata di mana-mana. Ferry menunduk. Ada rasa malu, rasa kalah, rasa tidak berdaya. Ia hidup, tapi seperti bukan dirinya lagi. Aku tidak akan tanya siapa dia, kata Hana, kali ini lebih lembut. Aku hanya ingin tahu satu hal. Ferry mengangkat kepala sedikit. Jika suatu hari kau bisa bebas dari semua ini, suara Hana bergetar. Apakah kau akan pergi meninggalkan aku? Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya seperti hukuman paling kejam. Ferry tidak menjawab, dan ketidakjawaban itu sudah cukup. Hana tersenyum kecil, pahit, tapi tetap tersenyum. Aku mengerti. Perempuan itu berdiri. Payung masih berada di atas Ferry. Ia memilih kehujanan sendiri, membiarkan air turun, dan membasahi rambut serta gaunnya. Aku tahu, aku tidak pantas bertanya banyak. Tapi, bisakah kau melakukan satu hal? Hana menatapnya sangat pelan, seperti seseorang yang ingin meminta keajaiban kepada orang yang tidak akan pernah memberikannya. Tolong jangan membenciku sepanjang hidupmu. Perempuan yang dulu menusuk hatinya kini tampak rapuh, seperti kaca yang jika disentuh sedikit saja akan retak. Tanpa menunggu jawaban, Hana pergi. Payung putih itu tetap berada di pangkuan Ferry, basah tapi hangat. Malam itu, Ferry tidak pulang. Ia duduk sampai larut. Sampai taman itu sepi, sampai lampu jalan satu persatu padam. Hatinya tidak tenang. Bukan karena kebencian, bukan karena cinta, tapi karena hidup memaksanya menjadi manusia yang tidak pernah ia bayangkan hari-hari berikutnya. Berjalan tanpa banyak perubahan. Ferry kembali bekerja keras. Hana kembali menjalani hidupnya dengan wajah datar dan senyum dingin di hadapan keluarganya. Tidak ada pertengkaran di antara mereka, tapi tidak ada kedekatan juga. Mereka seperti dua aktor yang memerankan rumah tangga ideal di panggung besar penuh penonton. Namun, perlahan, sesuatu berubah. Hana mulai sering menyiapkan makan malam, meskipun Ferry pulang larut. Kadang ia tertidur di meja makan,
sambil menunggu. Kadang ia pura-pura sudah tidur ketika Ferry datang, tapi lampu dapur tetap menyala, dan piring sudah tertata. Ferry menyadarinya, ia hanya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Suatu hari, ia pulang dan menemukan Hana tertidur dengan laptop menyala. Di layar, terbuka file pekerjaan perusahaan keluarganya, laporan keuangan, rancangan strategi, daftar relasi bisnis, semua hal yang bisa membantu perusahaan kecil Ferry bangkit lagi. Hana tidak hanya melunasi hutang, ia diam-diam bekerja untuk memulihkan usaha keluarganya. Ferry berdiri lama memperhatikan. Wanita itu pernah membuat hidupnya hancur. Tapi kini, wanita yang sama sedang berusaha membangun sesuatu untuknya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja keras. Ferry menutup laptop pelan, mengangkat selimut, dan menutup tubuh Hana agar tidak kedinginan. Ia tidak menyentuh wajahnya. Ia hanya berdiri di sana, menatap lama, seperti seseorang yang bertanya pada dirinya sendiri, apakah dunia memang sesederhana hitam dan putih? Atau mungkin penuh abu-abu yang selama ini tidak ia lihat? Hana membuka mata sebelum Ferry meninggalkan ruangan. Kau sudah makan? Ferry berhenti, menoleh. Belum. Di dapur ada sup. Nadanya datar, tapi mata Hana berkaca-kaca. Aku tahu kau tidak suka makan malam yang berat. Ferry tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan pergi ke dapur. Sup itu hangat, sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang tidak pernah ia miliki sejak lama. Kepedulian, namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. 2 minggu kemudian, seseorang datang mengetuk pintu rumah. Ketukan itu keras, tajam, seperti ada badai yang menyelinap lewat celah udara. Ferry yang sedang ada di ruang kerja turun dan membuka pintu. Dan ketika ia melihat siapa yang berdiri di depan rumah, dunia seketika berhenti. Gwen, wajah tampak lebih dewasa dari terakhir kali ia lihat. Lebih tenang, lebih kuat, tapi matanya menyimpan ribuan pertanyaan yang tidak pernah terucap. Ia berdiri dengan tongkat kecil di tangan, masih belajar berjalan sempurna. Bibirnya tersenyum tipis, tapi suaranya bergetar. Hai Ferry. Ferry kehilangan napas. Jantungnya berdetak sangat keras. Terlalu keras hingga dadanya terasa perih. Ia ingin memeluk Gwen. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin menjelaskan segalanya. Tapi tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Lidahnya membeku. Aku sudah dengar semuanya, kata Gwen pelan. Tentang keluargamu, tentang ayahmu, tentang hutang kalian. Ferry menelan ludah, tangannya mengepal. Gwen, aku. Gwen tersenyum, tapi itu bukan senyum yang bahagia. Itu senyum yang penuh luka. Aku bukan datang untuk menyalahkanmu. Hana muncul dari tangga, berhenti di tengah langkah. Matanya membesar saat melihat gadis itu. Ia tahu siapa Gwen, bahkan tanpa pernah bertemu. Ia tahu, aku hanya ingin bertanya satu hal, lanjut Gwen, saat aku terbangun dari operasi. Aku mencari orang yang ada di sampingku, orang yang memegang tanganku dan bilang, jangan pergi. Tapi kamu tidak ada. Hana memejamkan mata sejenak. Ferry tidak bisa mengangkat kepala. Kamu menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, tidak ada perpisahan. Mata Gwen bergetar, tapi ia tetap tegar. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu menyesal pernah mengenalku? Pertanyaan itu terlalu berat, terlalu tajam, terlalu menyakitkan. Ferry menggeleng cepat. Tidak, Gwen. Aku tidak pernah. Tapi kau menikah. Suaranya lembut, bukan marah. Hanya terluka. Tidak dengan orang lain, tapi dengan dia. Mata Gwen berpindah ke Hana. Hana menatap balik, tidak menghindar. Dua perempuan itu saling melihat, saling diam, saling mengerti bahwa ada dunia yang bertabrakan di antara mereka. Hana menarik napas pelan dan maju selangkah. Aku tidak akan memintamu mengerti, Gwen. Tapi aku tidak pernah memaksa Ferry mencintai aku. Aku tahu, dia hatinya ada di tempat lain. Gwen menatap Ferry. Kalau kau mencintaiku, kenapa kau tidak berjuang untukku? Ferry ingin menjawab, tapi suaranya tidak keluar. Aku pulang dari rumah sakit, belajar berjalan lagi. Menunggu kamu bicara, menjelaskan, apa saja. Tapi kamu memilih hilang, kamu memilih menyerah. Ferry terdiam. Bagian tersakit bukan karena Gwen menuduhnya, tapi karena semua yang ia katakan benar.
Aku tidak membencimu, Gwen akhirnya berbisik. Tapi, kamu membuatku percaya sesuatu yang tidak bisa kau pertahankan. Kamu menyelamatkanku, lalu meninggalkanku saat aku paling membutuhkannya. Gwen mundur selangkah. Tatapannya dalam, tapi suaranya tenang. Aku tidak datang untuk merebut apapun. Aku hanya perlu menutup luka. Terima kasih, sudah pernah menjadi bagian dari hidupku. Dan seperti itu saja, Gwen berbalik dan pergi. Ferry ingin berlari mengejar. Ia ingin berkata bahwa ia tidak punya pilihan. Tapi tubuhnya tetap diam, seolah bumi menahannya. Hana tidak bicara apa-apa. Ia hanya berdiri di tangga, pucat dan kaku. Seperti seseorang yang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Ketika pintu menutup, Ferry akhirnya jatuh ke lantai. Napasnya pecah, matanya memerah, tangannya menutup wajah. Hana perlahan turun. Ia tidak menyentuh Ferry, tidak menghibur, tidak mengatakan apapun. Karena tidak ada kata yang bisa memperbaiki apa yang baru saja terjadi. Namun kehidupan tidak berhenti hanya karena hati dua orang retak. Justru setelah itu, badai yang sebenarnya mulai datang. Seminggu kemudian, Ferry menerima dokumen yang membuat tubuhnya membeku. Ia membaca berulang-ulang, tapi matanya tidak percaya. Catatan kejadian kecelakaan. Gwen, mobil yang menabraknya bukan kecelakaan biasa. Pemilik mobil adalah perusahaan yang dimiliki salah satu kerabat dekat keluarga Hana. Bukan hanya itu, laporan saksi mata menghilang, rekaman CCTV hilang, dan sopir yang seharusnya diadili malah dipindahkan keluar kota dengan alasan gangguan mental mendadak. Semua terlalu rapi untuk disebut kecelakaan biasa. Ferry menggenggam kertas itu sampai kusut. Napasnya panas, matanya menyala. Jika kecelakaan Gwen bukan kebetulan, jika semua ini termasuk bagian dari kesepakatan yang membuatnya menikahi Hana, maka hidupnya selama ini bukan hanya pengorbanan, tapi perang yang belum ia sadari. Dan pertanyaan terbesar mulai muncul, apakah Hana tahu? Atau, apakah Hana juga korban dari permainan orang lain? Semua orang mengira hidup setelah pernikahan Ferry dan Hana akan tenang. Tidak ada drama, tidak ada cinta, tidak ada kebencian yang terlihat. Tetapi kertas tipis berisi laporan kecelakaan itu seperti api kecil yang membakar seluruh dinding hidup Ferry perlahan. Diam-diam, tapi pasti. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja. Bayangan Gwen berdarah di jalan, tergeletak sendirian, terus menghantuinya. Seandainya kecelakaan itu benar-benar direncanakan, maka semua penderitaan Gwen terjadi karena dirinya. Malam itu, Ferry duduk di ruang kerja. Semua lampu rumah sudah padam. Hanya meja yang diterangi satu lampu kecil. Dokumen kecelakaan terbuka di depannya. Nama sopir, saksi, laporan tabrakan, dan stempel pemindahan kasus. Semakin lama ia membaca, semakin jelas bahwa semuanya terlalu rapi untuk sebuah kecelakaan biasa. Ferry mengusap wajah, napasnya berat. Di luar pintu suara langkah pelan terdengar. Hana berdiri di ambang pintu, memakai piyama satin, rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tampak letih, matanya merah seperti habis menangis. "Kau belum tidur?" tanya Hana pelan. "Aku harus membaca sesuatu." Hana menatap dokumen itu. "Itu laporan kecelakaan gadis itu?" Ferry terdiam. Diamnya sudah menjawab. Hana masuk dan duduk di kursi seberang. Tidak mencoba bersikap anggun atau sombong seperti biasanya. Ia hanya menatap meja dengan pandangan kosong. "Aku tahu kau pikir keluargaku sangat kejam," ucapnya pelan, tanpa emosi. "Dan kau tidak salah." Ferry memandangnya tajam. "Kau tahu tentang ini?" Hana menggeleng pelan. "Tidak. Tapi aku juga tidak kaget kalau mereka melakukannya." Keheningan panjang membuat udara terasa tipis. "Ferry," suara Hana gemetar, "aku tidak pernah ingin melukai siapapun. Aku menikah denganmu. Karena itu, satu-satunya cara aku bisa hidup bebas." "Kau menyebut ini bebas?" Ferry tertawa miris. "Kau terjebak bersamaku, orang yang tidak mencintaimu." "Aku tidak meminta cintamu," kata Hana lirih. "Aku hanya ingin keluar dari kendali keluarga. Ibuku sepanjang hidupnya hidup sebagai boneka. Aku tidak ingin jadi seperti itu." Untuk pertama kalinya, Ferry melihat Hana tanpa topeng. Perempuan itu tidak sombong. Tidak angku. Tidak dingin. Ia hanya ketakutan dan kesepian.
Tapi soal kecelakaan Gwen, Ferry menatap langsung ke matanya. Kalau keluargamu yang melakukannya, aku harus tahu. Hana menggigit bibir, menahan sesuatu. Matanya bergetar, seperti menyimpan rahasia yang berat. Aku tahu bagaimana mereka bekerja, katanya akhirnya. Kalau mereka benar-benar ingin menyingkirkan seseorang, maka tidak akan ada bukti yang tersisa. Jadi kau mengakui? Suara Ferry meninggi. Aku bilang, aku tidak tahu. Tapi, aku juga tidak bisa membela mereka. Ferry berdiri, kursinya bergeser keras. Hana tidak bergerak. Ia hanya menunduk. Kau bisa membenciku, ucap Hana pelan. Tapi jangan berpikir bahwa hidupku lebih baik darimu. Aku mungkin punya uang, tapi aku tidak pernah punya pilihan. Ferry ingin marah, tapi kata-katanya tidak bisa keluar. Ia hanya keluar dari ruang kerja tanpa menoleh. Keesokan harinya, Ferry mendatangi kantor polisi. Ia menunjukkan laporan kecelakaan dan bertanya, apakah bisa membuka kembali kasus? Petugas bertanya, apakah ia punya bukti baru? Ferry tidak punya. Semua saksi hilang. Rekaman CCTV menguap. Sopir pindah tanpa jejak. Kasus Gwen seperti ditelan bumi. Apa Anda yakin ini bukan kecelakaan biasa? Tanya petugas. Ferry menatap lurus. Suaranya dingin. Orang yang menabraknya menghilang. Bukti hilang. Itu tidak wajar. Petugas menghela napas. Kalau Anda ingin kami selidiki lagi, Anda butuh bukti kuat. Laporan ini saja tidak cukup. Tapi, petugas merendahkan suara. Kalau benar ada nama besar di belakang ini, Anda harus hati-hati. Banyak kasus menghilang tanpa suara. Ferry keluar dari kantor polisi dengan tangan kosong. Di parkiran, ponselnya bergetar. Nama yang muncul membuat jantungnya berhenti sesaat. Gwen, tangan Ferry gemetar saat mengangkat. Halo, suara Gwen pelan, jernih. Tapi terlalu dingin untuk hati Ferry. Aku minta nomor rumahmu dari adikku. Kau sibuk? Tidak. Aku bisa bicara. Kalau begitu, bisakah kita bertemu? Detak jantung Ferry seperti memukul tulang rusuknya. Ya, tentu. Mereka bertemu di kedai kopi kecil dekat sungai tempat Gwen biasa membeli minuman sebelum kecelakaan. Gwen duduk di bangku kayu, menatap jendela. Ketika Ferry masuk, ia menoleh sebentar. Tidak marah, tidak benci, tapi tidak lagi lembut seperti dulu. Kau kelihatan lelah, kata Gwen. Aku memang lelah. Dengan pernikahanmu, Ferry tidak menjawab. Gwen menatap kopi di depannya, mengaduk pelan. Kau tahu, katanya. Aku pernah berharap bisa marah padamu, menjerit, memukul, atau membencimu. Tapi aku tidak bisa, karena aku ingat siapa yang menemani aku saat aku sendirian. Aku ingat siapa yang memegang tanganku di rumah sakit. Aku ingat siapa yang membuatku merasa hidup. Ferry menunduk, air matanya hampir keluar. Tapi kau pergi begitu saja. Lanjut Gwen, aku terbangun dan kau hilang. Kau tidak bahkan meninggalkan pesan. Kau membuatku merasa seperti aku, bukan siapa-siapa. Gwen, aku tahu alasanmu. Aku tahu kau menikah karena keluarga. Aku tahu kau berkorban. Tapi kau tidak hanya mengorbankan dirimu. Kau mengorbankan aku juga. Ferry menutup wajah. Sesak menghimpit dadanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Suaranya pecah. Kalau aku datang, aku tidak akan bisa pergi. Aku tidak akan bisa meninggalkanmu. Dan kalau aku tidak meninggalkanmu, keluargaku hancur. Aku mengerti. Gwen tersenyum kecil, tapi matanya merah. Dan itulah yang membuatku lebih sakit. Hening panjang. Kau masih mencintaiku? Tanya Gwen pelan. Pertanyaan itu seperti cambuk. Ferry ingin menjawab tanpa ragu. Tetapi apapun jawabannya, dunia akan berubah. Ia mengangkat tatapan. Ya. Gwen menutup mata. Air mata jatuh. Terlambat. Ferry ingin memegang tangannya. Tapi Gwen menarik diri pelan. Aku akan baik-baik saja tanpa kamu. Aku sudah belajar berjalan. Aku akan belajar hidup juga. Ferry hanya bisa menatapnya pergi. Ia tetap di bangku itu lama. Menunggu napasnya kembali normal. Tapi tidak pernah normal. Sementara itu, Hana duduk sendirian di kamar, menatap meja rias tanpa emosi. Di atas meja ada sebuah amplop yang sudah lama ia simpan.
Hasil penyelidikan pribadinya, Gwen bukan kecelakaan biasa. Hana sudah mencurigainya sejak hari Ferry kembali dari rumah sakit. Ia menyewa orang untuk mencari tahu, dan hasilnya membuat hatinya ikut hancur. Mobil yang menabrak Gwen memang milik bisnis keluarga besar Hana, tapi perusahaan itu dikendalikan pamannya, orang yang paling membenci Hana karena ia menolak dijodohkan dengan pria dari keluarga lain. Perjodohan itulah alasan Hana lari dan memilih Ferry sebagai pelindung. Ferry adalah satu-satunya cara keluarga tidak bisa memaksanya menikah dengan orang lain. Hana menutup mata. Ada rasa bersalah yang terlalu besar. Jika bukan karena dirinya, Ferry tidak akan berada di neraka ini. Gwen tidak akan luka, dan hati orang yang ia cintai tidak akan remuk. Ya, ia mencintai Ferry, diam-diam, lama, tapi cinta dalam keluarga besar bukan hak pribadi. Cinta adalah objek jual beli. Hana mengambil amplop dan keluar dari kamar. Ia berhenti di ruang kerja Ferry, memandangi suaminya dari kejauhan. Ferry tertidur di kursi dengan kepala bersandar di lengan sofa. Bahunya jatuh, wajahnya letih, dan napasnya tidak tenang. Ia tampak seperti seseorang yang hidup sambil menahan beban yang tidak terlihat. Hana mengambil selimut, menutup tubuhnya. Jarinya hampir menyentuh wajah Ferry, tapi ia urung. Sentuhan itu terlalu berani untuk orang yang tidak dicintai. "Maaf," bisiknya. "Aku tidak pernah ingin kau hidup begini." Ia menaruh amplop itu di meja, tepat di tempat Ferry akan melihatnya. Besok pagi, segalanya akan berubah. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Ketika Ferry terbangun, amplop itu sudah menunggu. Ia membukanya dengan rasa waspada, dan isi dokumen itu membuat seluruh tubuhnya membeku. Sopir yang menabrak Gwen bukan mabuk. Dibajar. Mobil tidak hilang kendali. Itu semua direncanakan. Bukan untuk membunuh Gwen, tapi untuk memberikan pesan kepada Hana agar tidak melawan keluarga. Dan Ferry adalah korban sampingan. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus marah pada siapa. Dunia berputar pelan. Suara detak jam terdengar terlalu keras. Dadanya sakit, seolah ada tangan tak terlihat meremas jantungnya. Ketika ia keluar kamar, ia mencari Hana. Tapi Hana tidak ada di ruang makan. Tidak di ruang tamu. Tidak di kamar. Pelayan mengatakan Hana pergi pagi. Sekali tanpa mengatakan kemana. Ia hanya membawa tas kecil. Wajahnya pucat, tapi matanya mantap. Ferry tahu sesuatu akan terjadi. Saat ponselnya bergetar, ia hampir tidak berani melihat layar. Dan ketika ia melihat nama yang muncul, jantungnya berhenti sesaat. "Hana, pesan singkat. Jika aku tidak kembali, anggap saja aku sudah membayar semua kesalahan keluargaku. Jangan cari aku." Ferry merasakan napasnya terputus. Hana pergi, dan ia pergi bukan karena ingin bebas. Ia pergi untuk menyerahkan diri kepada keluarga yang selama ini mengendalikannya, untuk melindungi Ferry, dan untuk membayar setiap luka Gwen untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka. Ferry sadar bahwa Hana bukan musuhnya. Hana adalah korban lain sama seperti dirinya. Dan mungkin, sejak awal, Hana hanya ingin dicintai. Pesan singkat itu masih terpampang jelas di layar ponsel Ferry. Ia membaca berkali-kali, berharap kote ketania berubah. Berharap ia salah memahami. Berharap Hana hanya pergi sebentar untuk menenangkan diri. Tapi kalimat terakhir menghancurkan semua harapan. "Jangan cari aku." Perempuan yang ia nikahi dengan terpaksa, yang pernah ia benci, kini menghilang tanpa jejak. Dan meninggalkan kalimat yang tidak terdengar seperti ancaman, melainkan seperti perpisahan. Ferry langsung mengambil jaket dan kunci mobil. Ia tidak peduli harus kemana. Ia hanya tahu satu hal. Hana tidak boleh pergi sendirian. Jika keluarganya benar-benar ingin menghabisinya, secara sosial, psikologis, atau bahkan fisik, maka satu-satunya yang bisa menyelamatkannya hanya Ferry. Di pintu, ia hampir bertabrakan dengan Andrew, adik iparnya, adik laki-laki Hana. "Bang, kau lihat kakak?" tanya Andrew, terengah-engah. "Aku baru dapat kabar. Paman mulai bergerak. Mereka mau bawa Kak Hana ke rumah perjodohan di luar kota. Itu bukan sekadar kunjungan keluarga, itu penguncian. Kalau dia masuk ke sana, dia tidak akan keluar lagi." Ferry memandangnya dengan tatapan tajam. "Di mana mereka?" "Di villa keluarga di tepi hutan.
Mereka sudah kirim mobil untuk jemput Kahana. Berapa lama lagi mobil itu sampai? 15 menit. Ferry langsung berlari ke mobil. Andrew mengejar. Bang, aku ikut. Tidak ada waktu untuk menyuruhnya tinggal. Tidak ada waktu untuk rencana. Mereka melaju di jalan dengan kecepatan yang membuat remang pohon berubah menjadi garis-garis bayangan hitam di dalam mobil. Ferry mencoba menghubungi Hana berkali-kali. Tidak aktif. Pesannya hanya centang satu. Hana tidak pernah melakukan hal impulsif. Andrew berkata lirih. Kalau dia pergi tanpa ngomong ke siapapun, itu berarti dia benar-benar menyerah. Kakak tidak pernah cerita, tanya Ferry. Matanya fokus di jalan. Ada banyak rahasia dalam keluarga ini, Bang. Termasuk alasan kenapa kecelakaan gadis bernama Gwen itu ditutup rapat. Paman merasa Kahana mulai memberontak. Mereka kirim ancaman. Mereka tahu titik lemah Kahana adalah kau. Kenapa aku? Karena kau bukan siapa-siapa dibanding keluarga ini. Kau mudah dihancurkan. Ferry mengepal setir. Andrew memandangnya dengan rasa bersalah. Bang, Kak Hana bukan orang jahat. Dia terlihat dingin dan sombong karena dia harus begitu. Tapi saat kau tidak lihat, dia menangis. Setiap malam, dia bilang, dia tak pantas mencintaimu. Ferry terdiam lama. Kata cinta itu bukan sesuatu yang pernah ia biarkan masuk ke pikirannya. Ia selalu membenci Hana karena pengkhianatan itu. Tapi ketika dikupas sampai dasar, ada luka yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Ada perang yang tidak ia pahami sebelumnya. Mobil berbelok tajam menuju jalan kecil yang mengarah ke hutan. Andrew menunjuk ke depan. Itu mobil penjemput. Sebuah SUV hitam melaju pelan di depan mereka. Mobil itu pasti cari Kahana, kata Andrew. Ferry tidak berpikir panjang. Ia menyalip dari sisi kiri, melintas di jalan sempit, dan memotong mobil itu. Sopir SUV menginjak rem keras, membunyikan klakson. Ferry turun, menghampiri kaca mobil. Di mana Hana? Sopir itu pura-pura tidak tahu. Saya tidak paham maksud Anda. Jangan bohong. Ferry menggedor kaca. Aku tahu kalian dikirim untuk menjemputnya. Sopir itu menatap lewat kaca gelap. Tidak ada jawaban. Lalu SUV mundur dan berputar arah, seperti melarikan diri. Ferry kembali masuk mobil dan mengejar. Namun jalan bercabang dua dan SUV itu sudah menghilang. Andrew menutup wajah. Kita terlambat. Ferry memukul setir sampai tangannya memerah. Tapi ia tidak menyerah. Kemana villa itu? Andrew memberi arah dengan cepat. Mereka melanjutkan perjalanan. Langit mulai gelap, kabut tipis menyelimuti hutan. Jalan menjadi semakin sempit dan sunyi. Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah gerbang besi besar dengan lambang keluarga Hana. Dijaga dua pria tegap. Andrew keluar dari mobil lebih dulu. Aku, Andrew, anak dari keluarga ini. Aku mau masuk. Keamanan menatap dingin. Perintahnya, tidak ada tamu atau anggota keluarga masuk tanpa persetujuan paman. Aku bukan tamu. Perintah tetap perintah. Ferry turun dan berdiri di samping Andrew. Hana ada di dalam. Kami mau menemuinya. Penjaga tidak bergeser. Tuan besar tidak ingin diganggu. Ferry menahan napas. Jika ia memaksa, ia bisa dilempar keluar. Tapi Hikadiam Hana mungkin sudah berada di dalam perangkap. Andrew mendekat, berbisik pada Ferry. Bang, aku tahu satu jalan kecil di belakang. Tapi kita harus memarkir mobil jauh. Tanpa pikir panjang, mereka mundur, memutar arah, dan memarkir mobil di pinggir hutan. Mereka masuk lewat jalan setapak kecil, melewati semak dan pepohonan. Nafas mereka berat, kaki terantuk akar, tapi mereka tidak berhenti. Villa itu akhirnya terlihat. Bangunan besar putih dengan lampu kuning hangat. Indah dari luar, tapi seperti penjara dari dalam. Ferry mendekat ke jendela sisi belakang. Ia mendengar suara pertengkaran, suara Hana, suara laki-laki lain. Keras, marah. Kau pikir dengan menikah dengan pria biasa, kau bisa menghindari kami? Suara laki-laki itu terdengar seperti seseorang yang terbiasa berkuasa. Aku tidak peduli siapa kau mau nikahkan aku. Aku tidak akan pernah menuruti kalian lagi, balas Hana. Plak, suara tamparan keras terdengar. Andrew terkejut, wajahnya memerah marah. Ferry tidak berpikir panjang. Ia menendang pintu,
samping sekuat yang ia bisa. Suara pintu terhempas keras, membuat seluruh ruangan terkejut. Hana tersungkur di lantai, pipinya merah bekas pukulan. Seorang pria paruh baya berdiri di tengah ruangan, paman besar keluarga itu, seseorang yang wajahnya penuh keangkuhan dan kekuasaan. Ferry menghampiri Hana dan membantu mengangkatnya. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar, tapi ia masih berusaha tegar. "Bawa suamimu keluar." Pria itu menggeram. "Kalian tidak punya hak berada di sini." Ferry memandangnya dengan tatapan yang tidak lagi bisa dilawan. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti istriku." Paman itu tertawa pendek. "Istri? Kau pikir Hana menikahimu karena cinta? Dia menikahimu karena kau alat. Kau pahanggan. Kau tameng agar dia tidak perlu menikah dengan keluarga yang menentukan masa depan bisnis kami." "Aku tahu," Ferry membalas tenang. "Tapi apapun alasannya, dia tetap istriku, dan aku tetap suaminya." Suara langkah mendekat. Pengawal masuk. 4 orang, besar, tinggi, wajah keras. Andrew maju. "Paman, hentikan ini. Kalian sudah terlalu jauh." "Diam, bocah!" Paman melempar gelas ke lantai. "Kau tidak tahu apapun tentang dunia orang dewasa." Pengawal pertama menyorongkan tangan ke bahu Ferry. Tetapi Ferry menghindar, memukul dada pria itu. Pengawal terlempar ke meja, gelas pecah, suara keras bergema. 2 pengawal lain maju, tetapi Andrew ikut melawan. Keributan terjadi, suara benda jatuh dan benturan memenuhi ruangan. Hana berdiri, mencoba menarik Ferry menjauh. "Ferry, pergi! Jangan lakukan ini. Mereka akan menghancurkanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini." Ferry menatap mata Hana. Tidak lagi. Pengawal kembali menyerang. Ferry dipukul di pipi. Darah keluar dari sudut bibirnya, tapi ia bangkit lagi. Andrew dijatuhkan, tapi ia merebut vas bunga dan menghantam kaki salah satu penjaga. Ketika suasana semakin kacau, suara keras terdengar dari pintu depan. Semua berhenti. Semua orang menoleh. Gwen berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Ia tidak datang sendirian. 2 polisi berada di belakangnya. Paman keluarga Hana tertawa meremehkan. "Kau pikir polisi akan menyentuhku? Kau hanya gadis kecil yang tidak punya nama." Salah satu polisi mengeluarkan surat. "Kami menerima laporan ancaman dan penahanan paksa. Kami juga diminta membuka kembali penyelidikan kecelakaan Anda. Nona Gwen, ada bukti baru." Paman itu terlihat terguncang sesaat. Gwen melangkah masuk. Tatapannya hanya pada Ferry dan Hana. "Kalian tidak sendirian." Hana menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ferry membantu Hana berdiri lebih tegak. Andrew memegangi lengannya yang memar. Polisi mendekati paman dan membaca hak-haknya. Pengawal mencoba menahan, tetapi polisi sudah ada di mana-mana. Villa itu berubah menjadi tempat penggerebekan resmi. Paman meraung. "Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan." Gwen menatapnya dingin. "Dulu aku adalah perempuan biasa. Sekarang aku bukan lagi korban kalian." Saat polisi membawa paman keluar, semuanya menjadi sunyi. Ruangan itu hancur berantakan. Pecahan kaca, kursi terjungkir, darah di sudut bibir Ferry dan Andrew. Tapi untuk pertama kalinya, tidak ada ketakutan, hanya napas lega. Hana perlahan mendekat pada Gwen. Aku tidak tahu harus bilang apa." Gwen menatap Hana. Mata beningnya tidak marah, tidak iri, hanya lelah. "Kau tidak perlu meminta maaf kepadaku. Kau juga korban." Hana meneteskan air mata. "Aku membawanya ke hidupmu. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan terluka." "Aku bisa hidup," kata Gwen lembut. "Yang penting, tidak ada lagi yang harus disakiti." Ferry menatap Gwen, perempuan yang pernah menyembuhkan hatinya. Lalu ia menatap Hana, perempuan yang pernah menghancurkannya, tapi juga yang kini berdiri di depannya menggigil. Kosong, terluka. Ferry merasa dadanya berat. Dunia tidak hitam dan putih. Cinta tidak sesederhana memilih satu dan meninggalkan yang lain. Luka-luka ini tidak punya satu penyebab, tidak punya satu penjahat. Semua orang di ruangan ini pernah menjadi korban keadaan. Gwen mundur selangkah. "Ferry," Hana menahan napas. "Aku tidak datang untuk merebutmu. Aku datang untuk memutus rantai ini, agar tidak ada lagi yang hancur karena cinta yang keliru." Ferry menggenggam tangan Hana, bukan karena cinta tiba-tiba muncul, tapi karena dia tahu Hana adalah orang yang butuh diselamatkan.
Sama seperti dirinya dulu, Hana terkehut. Tangannya bergetar, air mata membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipilih, bukan karena uang, bukan karena kontrak, tapi karena dirinya. Gwen tersenyum kecil. Jaga dia, Ferry, dan jaga dirimu. Kemudian Gwen pergi, perlahan, dengan langkah yang mantap. Malam itu bukan akhir. Itu hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Setelah kejadian di villa, polisi membawa paman Hana bersama beberapa orang pengawal untuk diperiksa. Berita tentang penahanan anggota keluarga kaya langsung menyebar ke media. Banyak wartawan memburu kabar, menulis spekulasi, lalu tiba-tiba berita hilang begitu saja keesokan harinya. Terlalu cepat untuk sesuatu sebesar ini. Lenyap, Ferry mengernyit saat melihat berita menghilang dari portal utama. Andrew memantau semua media sosial dan menyimpulkan satu hal. Keluarga besar mulai bergerak menyapu bersih bukti. Mereka punya koneksi. Mereka punya uang. Mereka punya pengaruh. Villa memang digerebek polisi, tapi kasus bisa menguap kapan saja seperti asap tipis. Hana tidak kembali ke rumah keluarga. Setelah malam itu, ia tinggal bersama Ferry di apartemen kecil yang dulu jarang mereka gunakan. Rumah besar milik keluarga Hana bukan tempat aman lagi. Hari-hari pertama terasa janggal. Ferry bangun dan mendapati Hana memasak sarapan sederhana. Hana mencuci piring. Hana menyapu. Hana melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan pelayan di rumah besar. Andrew bahkan ikut tinggal beberapa hari untuk memastikan tidak ada ancaman. Suatu pagi, ketika Ferry duduk di meja makan, ia melihat Hana menggoreng telur dengan tangan gemetar. "Kau tidak perlu melakukan semua ini," kata Ferry. "Aku ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dibeli keluargaku," jawab Hana pelan. "Sesuatu yang tidak dilakukan orang lain untukku." Ferry tidak membalas. Ia hanya memperhatikannya. Hana terlihat seperti seseorang yang baru pertama kali belajar bernapas sebagai manusia normal. Bukan anggota keluarga kerajaan yang hidup di balik dinding emas. Setelah sarapan, telepon Ferry berdering. Nama yang muncul membuat napasnya berhenti sebentar. "Gwen?" Ia ragu mengangkat, tapi pada akhirnya menekan tombol jawab. Suara Gwen terdengar lembut, namun lebih kuat dibanding sebelumnya. "Aku mau memberi kabar," katanya. "Polisi memintaku datang untuk pemeriksaan lanjutan. Sepertinya kasusnya tidak akan ditutup begitu saja." "Bagus," ujar Ferry pelan. "Kau butuh keadilan. Bukan cuma aku," Gwen membalas. "Kalian juga." Hening beberapa detik. Gwen kemudian melanjutkan, "Aku tidak ingin kamu merasa berutang padaku. Kita sudah memilih jalan masing-masing. Tapi kalau kalian butuh aku sebagai saksi, aku siap." Ferry menutup mata sesaat. Ada banyak yang ingin ia katakan. Tapi setiap kalimat terasa berbahaya. "Kau baik-baik saja?" Akhirnya ia bertanya. Gwen terdiam sesaat sebelum menjawab. "Aku tidak baik, tapi aku juga tidak hancur. Dan itu cukup untuk sekarang." Ketika telepon ditutup, Hana keluar dari kamar dengan mata bengkak, rambut acak-acakan. Ia tidak mendengar percakapan Ferry, tapi ia tahu siapa yang menelepon. Bukan karena cemburu, tetapi karena rasa bersalah. "Kau masih mencintainya," ucap Hana lirih. Ferry menarik napas dalam. "Aku tidak tahu apa yang aku rasakan sekarang." "Aku tahu." Hana tersenyum kecil, terlalu pahit untuk disebut senyum. "Cinta tidak bisa hilang hanya karena keadaan berubah." Ferry memandangnya. "Dan kau?" "Aku mencintaimu bukan karena kau suamiku," katanya pelan. "Aku mencintaimu karena kau satu-satunya orang yang tidak pernah memperlakukanku seperti barang dagangan." Itu kalimat yang membuat dada Ferry seperti diremas. Hana bukan perempuan yang mudah berkata jujur. Bicara perasaan baginya lebih sulit daripada menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar. Ferry tidak membalas kata cinta. Ia tidak memberi harapan palsu, tapi ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Hana untuk pertama kalinya. Hana merasa dipilih bukan karena status, tapi sebagai manusia. Beberapa hari berlalu, Ferry pergi ke kantor polisi, memberikan keterangan tentang penyerangan di villa dan dugaan ancaman terhadap Hana. Polisi mengatakan penyelidikan sedang berjalan, namun banyak pihak mencoba menekan. "Saran kami, kalian jangan sendirian. Tetap di tempat aman. Kalau perlu, ajukan perlindungan hukum," kata salah satu petugas.
Dalam perjalanan pulang, Ferry berpikir panjang. Perlindungan hukum berarti kasus ini besar. Lebih besar dari sekadar kecelakaan. Dan yang membuat semuanya semakin gelap. Ada kabar bahwa Paman Hana sudah dibebaskan, sementara dengan alasan kurang bukti. Itu artinya, ia bisa datang kapan saja. Malam itu, Andrew duduk di ruang tamu dengan laptop. "Bang, aku punya sesuatu." Ia menunjukkan rekaman CCTV dari sebuah toko kecil tidak jauh dari lokasi kecelakaan Gwen. Rekaman itu buram, tapi terlihat jelas mobil yang menabrak Gwen sebelumnya parkir beberapa menit, seperti menunggu momen tertentu. Itu bukan kecelakaan spontan. "Mereka menunggu," kata Andrew. "Apa kita punya salinan asli?" tanya Ferry. "Ada di USB ini, tapi..." "Bang, ada masalah." "Apa?" "Pemilik toko tiba-tiba menutup tokonya kemarin." Dihapus. "Ini satu-satunya salinan yang aku ambil sebelum semuanya hilang." Ferry mengusap wajah Hika. "Ini satu-satunya bukti." Maka orang-orang besar sedang bergerak keras. Ketika hari mulai larut, seseorang mengetuk pintu apartemen. 3 ketukan pelan, teratur. Bukan ketukan orang panik, tetapi ketukan seseorang yang tahu siapa yang berada di dalam. Andrew langsung mengambil besi kecil yang ia simpan di bawah sofa. Ferry membuka pintu perlahan. Gwen berdiri di sana. Ia tidak tersenyum, tidak menangis. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuat Ferry tahu. Ia tidak datang hanya untuk menyapa. "Aku butuh bicara dengan kalian berdua," katanya. Hana muncul dari balik dinding. Wajahnya kaku tapi tidak kasar. Gwen masuk, duduk dan meletakkan map di meja. "Aku menemukan sesuatu." Suaranya tenang, tapi nadanya tegang. "Kecelakaan itu bukan hanya intimidasi untuk Hana, tapi juga cara mengikatmu, Ferry." Semua menatap Gwen tanpa bernafas. "Setelah aku sadar dari operasi, aku mendengar perawat bergosip. Mobil yang menabrakku dimiliki oleh perusahaan yang beberapa bulan sebelumnya menawarkan kerjasama dengan bisnis keluargamu. Kerjasama itu gagal. Kau menolak. Dan beberapa minggu setelah itu, kau bangkrut mendadak karena investasi palsu." Andrew membeku. "Kau berpikir itu direncanakan?" "Aku tidak berpikir," balas Gwen pelan. "Aku menemukan dokumennya." Ia membuka map. Di dalamnya ada kontrak bisnis, dokumen transfer dana, dan nama perusahaan yang sama, perusahaan milik Paman Hana, keluarga. "Hana ingin kalian hancur secara finansial agar mereka bisa datang sebagai penyelamat, lalu memaksa pernikahan. Semuanya dirancang." Ferry terdiam. Suara darah berdengung di telinganya. Itu artinya, kecelakaan Gwen direncanakan, kebangkrutan keluarganya, dirancang pernikahannya dengan Hana, bukan kesalahan. Tapi jebakan Hana menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Mereka melakukan semua ini padaku, hanya agar aku tunduk." Gwen menatapnya. "Mereka tidak hanya mengikatmu, mereka mengikat Ferry dengan hutang, dengan rasa bersalah." Ferry berdiri, kursinya bergeser keras. "Kalau begitu, mereka tidak akan berhenti. Bahkan setelah villa itu." "Tidak," kata Gwen tegas. "Justru setelah villa, mereka akan lebih berbahaya." Andrew memukul meja. "Kita harus serahkan bukti ini ke polisi." "Terlalu cepat," Gwen menggeleng. "Jika mereka tahu kita punya bukti, mereka akan hilangkan saksi, hilangkan rekaman, dan kita kembali ke titik nol." Lalu ia menatap Ferry langsung. "Kau dua pilihan, sembunyi atau melawan." Ferry menggenggam map itu erat. Tangannya gemetar, tidak karena takut, tapi karena marah. Selama ini ia pikir ia hanya korban keadaan, korban cinta yang salah, korban dunia. Ternyata ia korban permainan kotor dan terencana. Hana berdiri di samping Ferry. Selama ini mereka hidup seperti dua orang asing dalam satu rumah. Tapi malam itu, Hana tidak lagi terlihat sebagai perempuan yang membuat hidupnya runtuh. Ia adalah seseorang yang dipenjarakan sejak lama, dan akhirnya ingin bebas. "Aku tidak mau sembunyi lagi," kata Hana. "Aku lelah. Aku mau hidup." Ferry menatapnya lama. Tatapan itu bukan benci, bukan marah, tapi pengakuan. Mereka sama-sama terluka, sama-sama dipaksa. Gwen menghela napas. "Kalau begitu, kita melawan. Tapi kita perlu rencana."
Dan kita perlu orang yang tidak bisa dibeli, keluarga Hana. Andrew mengangkat alis. Siapa? Gwen membuka layar ponsel. Ada pesan dari seorang jurnalis investigasi terkenal karena membongkar kasus korupsi dan mafia bisnis tanpa takut. Ada seseorang yang siap mempublikasikan semuanya. Tapi kita harus mengumpulkan bukti terakhir. Sebelum menyerahkan, Ferry meraih map itu dan berkata dengan suara yang tidak pernah terdengar dari dirinya. Selama ini, aku tidak akan hidup lagi sebagai boneka. Sekali ini saja, aku pilih diriku sendiri. Hana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Gwen tersenyum tipis. Luka dalam hatinya belum sembuh. Tapi ia tidak menyesal kembali ke hidup mereka. Karena ini bukan lagi soal cinta segitiga. Ini soal kebenaran. Malam itu mereka bertiga duduk mengelilingi meja kecil. Tidak ada kehangatan, tidak ada janji, tidak ada cinta manis. Tapi ada satu hal yang lebih kuat. Keputusan untuk menghancurkan orang-orang yang telah menghancurkan mereka. Keheningan mencekam. Sampai Hana berkata pelan, apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka menang lagi. Ferry menggenggam tangan Hana. Di sisi lain, Gwen memandang mereka berdua. Tidak ada cemburu, tidak ada perebutan. Yang ada hanya satu tujuan, bertahan hidup, dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, mereka bersatu. Malam itu menjadi titik balik. Mereka tidak lagi korban. Mereka berubah menjadi ancaman bagi orang-orang yang selama ini merasa kebal hukum. Hari-hari berikutnya, mereka bergerak pelan tetapi pasti. Gwen menghubungi jurnalis investigasi bernama Arman Wijaya, seorang wartawan senior yang terkenal tidak takut pada siapapun. Arman berkata, ia siap membantu, tapi butuh bukti konkret. Rekaman suara, dokumen asli, atau saksi lain. Tanpa itu, media tidak bisa menembus pengaruh keluarga Hana. Kalian harus hati-hati, pesan Arman. Lewat panggilan video, begitu mereka tahu kalian melawan, serangan tidak hanya datang dari bisnis, tapi dari orang-orang yang tidak terlihat. Mereka mengangguk. Di dunia seperti ini, musuh bukan hanya orang yang menyerang dengan senjata. Musuh bisa datang dalam bentuk uang, surat, keputusan pengadilan, atau bahkan gosip yang mematikan reputasi. Andrew mulai menghubungi mantan karyawan perusahaan paman mereka. Banyak yang takut, beberapa menutup telepon, tapi ada satu yang bersedia bicara secara rahasia. Namanya Pak Rio, akuntan tua yang dulu bekerja untuk perusahaan keluarga itu. Kalian tidak dengar siapapun pernah selamat setelah menolak bekerja sama dengan mereka. Suara Pak Rio terdengar serak, penuh ketakutan. Aku bisa bicara, tapi aku harus yakin keselamatan keluargaku terjaga. Kami bukan mafia, jawab Ferry lirih. Kami hanya ingin kebenaran. Pak Rio terdiam lama. Lalu ia berkata, datang ke rumahku besok pagi. Tapi jangan lewat depan. Jangan bawa mobil mencolok. Jangan biarkan siapapun mengikuti. Setelah telepon ditutup, tiga orang itu saling berpandangan. Mereka benar-benar masuk ke dunia gelap yang sebelumnya hanya mereka dengar dalam berita. Besoknya, mereka berangkat subuh. Gwen tidak ikut, karena kondisinya belum sepenuhnya pulih dan akan mencurigakan jika terlalu banyak orang datang. Ia tinggal di apartemen dengan Andrew yang akan menyusul setelah memastikan keadaan aman. Ferry dan Hana berjalan kaki menyusuri gang kecil hingga sampai ke rumah Pak Rio yang tersembunyi di balik deretan toko tua. Ketika mereka tiba, pintu langsung dibuka. Pak Rio bukan orang muda. Wajahnya dipenuhi garis lelah, rambutnya memutih, dan matanya seperti mata seseorang yang sering melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Masuk cepat, katanya pelan. Di dalam rumah kecil itu, ia menunjukkan beberapa map berdebu, kontrak bisnis, transfer dana gelap, penyerahan saham paksa, hingga daftar nama perusahaan boneka. Dan di sana, nama keluarga Hana muncul di hampir setiap dokumen. Semua ini permainan besar, bukan hanya untuk menguasai bisnis keluarga kalian, kata Pak Rio. Mereka ingin memonopoli investasi properti di kota ini. Siapapun yang menolak hancur, sama seperti keluarga Ferry. Ferry merasakan darahnya mendidih. Hana menatap dokumen sambil menahan air mata. Dan aku hanya alat untuk mengamankan semua ini. Pak Rio menatap Hana. Kau anak yang baik, tapi dalam keluarga besar,
Kebaikan tidak ada harganya. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di luar. Pak Rio langsung mematikan lampu. Jangan bersuara. Mereka bertiga berjongkok di balik meja. Ada langkah kaki mendekat. Seseorang mengetuk pintu dengan keras 3 kali. Ketukan yang sama, ritmis seperti kode. Pak Rio berbisik, mereka tidak akan pergi kalau tidak membuka pintu. Ketukan berubah jadi tendangan. Dor! Pintu bergetar hebat. Hana menutup mulut agar tidak bersuara. Ferry meraih sepotong batang kayu dari samping lemari, bersiap kalau mereka masuk. Dor! Pintu hampir pecah. Pak Rio berlari ke pintu belakang. Lewat sini! Mereka bertiga kabur ke lorong belakang rumah. Keluar ke gang sempit. Suara langkah penguntit terdengar dari depan. Cepat! Bisik Pak Rio. Mereka berlari tanpa suara, menelusuri gang gelap, dan menuju jalan lain. Saat mereka berbelok, sebuah mobil hitam muncul dari kejauhan. Masuk mobilku! Seru suara familiar. Gwen, ia menunggu di ujung gang dengan mobil Andrew. Andrew duduk di kursi depan, mengetuk setir gugup. Mereka semua masuk, dan Andrew menginjak gas sekuatnya. Mobil hitam yang mengejar baru muncul beberapa detik kemudian. Terlambat, Hana menahan napas, memegangi dada. Ferry memegang bahunya, memastikan ia tidak syok. Pak Rio gemetar hebat. Wajahnya pucat. Sekarang kalian tahu, katanya pelan. Ini bukan sekadar bisnis. Ini mafia dalam bentuk perusahaan keluarga terhormat. Gwen menatap Pak Rio lewat kaca spion. Semua dokumen itu masih bersama kita? Pak Rio mengangkat tas kecil dari pangkuannya. Tidak pernah aku lepas. Baik. Gwen mengangguk. Hati-hati, mulai sekarang. Mereka akhirnya kembali ke apartemen. Ferry menutup semua tirai, mematikan lampu, dan mengunci pintu. Semua duduk diam tanpa bicara selama beberapa menit. Ketegangan begitu kuat sehingga suara napas pun terdengar jelas. Hana perlahan meraih tangan Ferry. Kenapa mereka mengejarku lagi? Suaranya pecah. Aku sudah menyerah. Aku sudah tidak melawan. Pak Rio menghela napas. Karena sekarang bukan cuma soal kau. Sekarang kau punya bukti. Mereka tidak bisa membiarkan kalian hidup bebas. Di tengah ketakutan itu, Gwen berdiri dan berkata pelan namun tegas. Mereka ingin kita menyerah, tapi kita masih hidup. Itu berarti kita masih punya kesempatan. Hana memandang Gwen seolah tidak mengerti bagaimana perempuan itu masih bisa berdiri tegak di tengah semua kekacauan ini. Kenapa kau terus membantu kami? Hana bertanya lirih. Kau punya hak untuk membenci kami. Untuk membenci aku. Gwen tersenyum lemah. Kalau aku membenci mereka menang, dan aku bukan orang yang mudah dikalahkan. Hana menunduk dan akhirnya menangis. Bukan tangis bising, melainkan tangis diam yang jauh lebih menyakitkan. Ferry memeluknya pelan. Hana menggigil seperti seseorang yang baru sadar betapa panjang hidupnya dikendalikan orang lain. Gwen melihat mereka berdua. Ada luka di matanya, tapi tidak ada iri. Hanya rasa lega kecil melihat bahwa penderitaan Hana bukan pura-pura. Kalian berdua pantas bahagia, katanya pelan. Aku hanya ingin menutup cerita ini dengan benar. Hana menghapus air mata. Kau jauh lebih kuat dariku. Tidak, Gwen menggeleng. Aku hanya terlalu sering jatuh. Jadi aku belajar berdiri. Andrew membuka laptop. Aku sudah scanning semua dokumen tadi. Kalau sesuatu terjadi pada kita, file ini masuk otomatis ke email Arman Wijaya dan media nasional. Ferry menatapnya. Kau serius? Andrew tersenyum sinis. Kalau mereka mau main kotor, kita juga tidak bisa bermain bersih. Pak Rio mengangguk pelan. Kalian masih muda, tapi hati-hati. Orang yang merasa berkuasa akan melakukan apa saja. Malam itu, mereka tidak tidur. Ferry duduk di balkon kecil, memandang kota yang tenang. Ironisnya, kota ini tidak pernah tahu perang yang terjadi di balik gedung-gedung mewah. Hana duduk di lantai balkon, menutupi diri dengan selimut tipis. Kau menyesal? Menyesal? Apa? Menikah denganku, melibatkan dirimu dalam semua ini. Ferry berpikir lama sebelum menjawab. Dulu, iya, Ana menunduk, menahan sakit, tapi sekarang, setidaknya aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu, kau tidak pernah ingin menyakitiku. Hana mengangkat kepala pelan. Aku ingin bahagia, Ferry, bukan sebagai anak keluarga besar.
Bukan sebagai istri titipan, tapi sebagai manusia. Ferry melihat matanya, dalam dan lelah. Tapi jujur, kita akan sampai ke sana, jawab Ferry. Hana tersenyum kecil. Kau yakin? Tentu tidak. Ferry membalas. Tapi, aku tidak akan lari lagi. Di belakang mereka, pintu balkon terbuka sedikit. Gwen berdiri di sana, memegang teh hangat. Aku buat untuk kalian, katanya. Hana menerima dengan tangan gemetar. Ferry menerima 1 gelas juga. Mereka bertiga duduk bersama, ditemani angin malam. Tidak ada cinta segitiga, tidak ada kebencian. Hanya 3 orang yang sama-sama terluka, tapi menolak kalah. Keesokan harinya, mereka bergerak kembali. Mereka membawa dokumen ke Arman secara diam-diam. Jurnalis itu membaca cepat. Matanya terbelalak. Kalau semua ini benar, ini bukan kasus kecil. Ini skandal nasional, katanya. Siap. Begitu aku mulai menulis, hidup kalian tidak akan normal lagi. Kapan artikel naik? Tanya Gwen. Begitu aku dapat 1 bukti terakhir, rekaman suara atau pengakuan langsung. Ferry memandang Hana. Hana mengangguk pelan. Aku akan menghadap ayahku, katanya. Jika ada orang yang tahu semua rahasia pamanku, itu dia. Ferry menelan ludah. Bahaya. Aku tahu. Gwen menatap Hana lama. Kalau kau pergi, kau tidak boleh pergi sendirian. Hana tersenyum pahit. Aku tidak sendirian. Ferry akan ikut. Ferry menatap Hana. Tidak ada keraguan. Aku ikut. Mereka kembali naik mobil. Kali ini bukan untuk melarikan diri. Kali ini untuk menyerang. Dan untuk pertama kalinya, Ferry sadar bahwa ia bukan lagi seorang laki-laki yang hidup karena terpaksa. Ia hidup karena ia memilih. Dan ia memilih melawan. Mobil melaju menembus jalanan kota yang sepi. Hari masih pagi, tapi langit sudah mendung. Seolah ikut menahan napas untuk apa yang akan terjadi. Hana duduk di sebelah Ferry, tangannya mengepal erat di pangkuan. Ferry meliriknya sesekali, melihat getaran halus di ujung jarinya. Kau tidak wajib melakukan ini, kata Ferry tanpa menoleh. Hana menggeleng pelan. Kalau aku tidak hadapi ini sekarang, hidupku tidak pernah akan menjadi milik sendiri. Bagi Ferry, kalimat itu lebih jujur daripada apapun yang pernah Hana ucapkan padanya. Kali ini ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meraih tangan Hana dan menggenggamnya kuat. Hana menahan napas sejenak sebelum membiarkan genggaman itu bertahan. Tidak sebagai suami dan istri yang sempurna. Bukan juga sebagai kekasih romantis, tetapi sebagai 2 orang yang ingin keluar dari neraka yang sama. Mereka sampai di rumah, keluarga besar, bangunan besar, pagar tinggi berlapis kamera, seperti kerajaan kecil yang berbentuk rumah mewah. Namun di balik kemegahan itu, kediaman itu terasa seperti penjara. Andrew sudah menunggu di dekat pagar belakang jalan rahasia yang Hana gunakan ketika ia masih kecil untuk kabur dari pesta keluarga yang membosankan. Kini jalan itu akan membantunya keluar, atau justru masuk ke sarang makan. Ayah Hana berada di lantai 2. Ruang kerjanya luas, dinding dipenuhi foto-foto para pejabat dan pengusaha. Lelaki itu sudah menua, rambutnya memutih, wajahnya dingin. Tapi ia bukan bodoh. Ia tahu kedatangan putrinya Paji-Paji tidak mungkin untuk hal biasa. Apa kau datang untuk kabur lagi, Hana? Suaranya pelan, namun tajam seperti pisau yang baru diasah. Hana menarik napas. Aku datang untuk menanyakan kebenaran. Kebenaran? Sang ayah tertawa datar. Dalam keluarga besar, kebenaran adalah kata yang tidak berguna. Ferry berdiri di belakang Hana, siap jika keadaan berubah. Aku tahu tentang paman, kata Hana. Aku tahu tentang kecelakaan itu, tentang pernikahanku, tentang semua ini. Ayahnya memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. Tatapannya kosong. Itu keputusan keluarga. Dan kau adalah bagian dari keluarga. Bagian? Hana hampir tertawa pahit. Kalian tidak pernah melihatku sebagai manusia. Anja, alat, kotak hadiah untuk transaksi bisnis. Ayahnya bangkit dari kursi. Semua hidup kami dibangun dari kekuasaan, dari kontrol, dari kepatuhan. Keluarga seperti kita tidak bisa hidup dengan kata bebas. Itu hidup kalian, balas Hana. Bukan hidupku. Suasana berubah dingin. Udara seolah menegang. Aku tidak akan pernah kembali. Hana melanjutkan. Aku tidak akan menikah dengan siapapun yang kalian tentukan.
Aku tidak akan tunduk, dan aku tidak akan tinggal diam melihat paman menghancurkan hidup orang lain. Ayahnya menatap Hana lama, lalu menghembuskan napas. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kau pikir hanya dengan cinta miskin dari suamimu itu, kau bisa melawan dunia ini? Hana mundur setengah langkah, dan Ferry maju setengah langkah menggantikannya. Aku tidak sendirian, kata Hana, dan aku tidak takut lagi. Ayahnya menatap Ferry, kemudian tertawa kecil. Kau pikir kau pahlawan? Kau hanya laki-laki biasa yang jatuh ke lubang yang kami gali. Kau pikir kau bisa menyelamatkan putriku? Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan keluargamu sendiri. Darah Ferry mendidih, tapi ia menahan diri. Marah adalah hadiah bagi mereka yang ingin ia kehilangan kendali. Ayah Hana berjalan menuju jendela. Kalau kau pergi sekarang, aku tidak akan memaksamu kembali. Tapi ada konsekuensi. Hana mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Kau lupa. Ayahnya menyeringai dingin. Bisnis kecil suamimu itu masih bertahan karena aku mengizinkannya. Aku bisa buat semuanya jatuh dalam 1 hari. Hana terdiam. Bukan karena ancamannya, tapi karena akhirnya ia benar-benar melihat sisi paling gelap dari keluarganya sendiri. Ayah, suaranya retak. Kau lebih memilih kekuasaan daripada darah dagingmu sendiri? Ayahnya tidak menjawab dengan kata-kata. Diam saja sudah menjadi jawaban. Ferry melangkah maju. Kalau itu konsekuensi, aku terima. Tapi aku tidak akan biarkan dia kembali ke sini. Ayah Hana menatap Ferry, lalu berkata tenang. Satu nasihat untukmu, nak. Dalam dunia kami, pemenang bukan yang paling benar. Pemenang adalah yang paling tega. Ferry menatapnya balik. Kalau begitu, aku akan menang dengan caraku sendiri. Hana menarik Ferry pergi, tidak ingin mendengar lebih banyak. Saat mereka berjalan keluar, suara ayah Hana terdengar lagi. Kalian pikir ini selesai? Ini baru permulaan. Hana tidak menoleh. Ia hanya menggenggam tangan Ferry lebih kuat. Malam harinya, artikel Arman Wijaya tayang. Skandal besar, kecelakaan yang diduga direkayasa. Pemaksaan pernikahan untuk kepentingan bisnis, intimidasi saksi, pencucian uang perusahaan, nama keluarga Hana terpampang termasuk nama paman, media sosial meledak. Komentar, protes, desakan publik. Polisi tidak lagi bisa diam. Paman yang sempat bebas kembali ditahan. Penyidik khusus turun tangan. Wartawan mengerubungi kantor polisi, dan saat semua itu terjadi, seseorang mengintai dari kejauhan. Lelaki itu bukan paman, bukan mafia, bukan orang bayaran. Ia orang yang selama ini tak terlihat direktur bayangan, orang kepercayaan keluarga yang bekerja di balik layar, orang yang bisa membayar polisi, menutup berita, memeras pejabat, dan membuat orang hilang. Saat artikel naik, lelaki itu mengangkat ponsel dan berkata tenang, mulai operasi, hancurkan mereka. Beberapa jam kemudian, listrik apartemen Ferry padam, sinjal hilang, koneksi internet terputus. Jendela pecah dilempar batu. Andrew langsung berdiri dengan refleks. Mereka datang. Ferry menarik Hana ke belakang sofa. Gwen menekan nomor darurat, tapi ponselnya tidak bisa mendapatkan jaringan. Langkah kaki terdengar dari lorong. Berat, mantap, dan lebih dari 1 orang. Ferry meraih batang besi kecil. Andrew mengambil pisau dapur. Hana menggigil, tapi ia tidak lari. Gwen berdiri di belakang mereka, mata tajam meski tubuhnya rapuh. Pintu didobrak. 3 pria bertopeng masuk, salah satu dari mereka langsung menyerang ke arah Ferry. Ferry membalas, menghantam dada pria itu dengan besi. Andrew melompat menghantam yang lain. Gwen menjerit saat salah satu pria menarik Hana. Hana berteriak dan menendang sekuat tenaga, tapi tubuh pria itu besar. Ferry melompat ke arah mereka, memukul kepala pria itu, membuatnya jatuh. Perkelahian berantakan, keras, penuh napas tertahan. Tidak ada aturan, tidak ada kehormatan. Semua untuk bertahan hidup. Salah satu pria menarik pisau. Andrew berteriak, "Awas!" Pria itu mengayunkan pisau ke arah Ferry. Tapi tiba-tiba Hana mendorong Ferry ke samping. Pisau itu menancap ke lengan Hana. Ia terjatuh, memegangi lengannya dengan darah mengalir deras. Ferry langsung menerjang pria yang menusuk Hana dan memukulinya sampai pria itu tidak bergerak. Polisi akhirnya datang karena Arman, tanpa sepengetahuan mereka, sudah meminta unit perlindungan khusus Memoti Motai, kediaman Ferry,
jika ada ancaman nyata. Sirena meraung. Para penyerang ditangkap. Gwen berlutut memegangi lengan Hana. Kau baik-baik saja? Hana terisak menahan sakit. Aku tidak apa-apa. Ferry menggenggam wajahnya. Kenapa kau dorong aku? Hana tersenyum, pucat dan lemah. Karena kalau seseorang harus terluka, biarkan itu aku. Ferry mengguncang kepalanya. Jangan pernah katakan itu lagi. Saat ambulans datang dan membawa Hana, Ferry naik bersamanya. Di dalam ambulans, Hana menggenggam tangan Ferry dengan darah yang masih menetes dari jarinya. Ferry, ya, aku tidak menyesal menikah denganmu. Itu kalimat terakhir sebelum Hana pingsan. Hana selamat, pisau itu tidak mengenai organ vital. Hanya membuat luka besar di lengan kanan. Ia tinggal di rumah sakit 2 hari. Selama itu, Ferry tidak pernah meninggalkan sisinya. Bahkan ketika ia tertidur, tangannya tetap menggenggam tangan Hana agar perempuan itu tahu ia tidak akan pergi lagi. Gwen datang setiap hari, membawa makanan, selimut, dan kadang hanya duduk diam membaca buku di sofa rumah sakit. Tidak ada kaku, tidak ada iri. Gwen dan Hana bukan musuh. Mereka penyintas luka yang sama. Saat luka Hana dijahit, polisi menangkap dalang utama serangan itu. Direktur bayangan keluarga, orang yang lebih berbahaya daripada paman. Di bawah tekanan publik, polisi bergerak cepat. Dokumen-dokumen dan rekaman dari Arman menjadi bukti kuat. Kasus dibawa ke pengadilan. Hari sidang pertama, wartawan memenuhi gedung pengadilan. Paman Hana dibawa dengan borgol. Ayah Hana hadir sebagai saksi. Dirinya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Seperti dunia elit yang ia banggakan mulai runtuh di sekelilingnya. Hakim membaca dakwaan. Percobaan pembunuhan, manipulasi bisnis, pemerasan, konspirasi kriminal. Hukuman berat menanti. Saat sidang, ayah Hana akhirnya melihat putrinya berdiri tegak di ruang sidang, menggenggam tangan Ferry dan menatap lurus ke depan. Ia tidak menangis, tidak memohon maaf. Ia hanya berkata pelan, "Ayah, aku tidak pernah membenci keluarga ini. Yang aku benci adalah bagaimana kami menjalani hidup." Ayahnya diam. Dan untuk pertama kalinya, lelaki itu tampak seperti manusia biasa, bukan raja, bukan tiran. Setelah vonis dijatuhkan, paman dipenjara. Jaringan bisnis ilegal dibongkar. Masyarakat mulai paham bahwa keluarga terhormat itu hanya topeng. Beberapa hari kemudian, dokumen pemindahan kepemilikan ilegal dibatalkan. Bisnis Ferry dan keluarganya dipulihkan. Hutang-hutang perusahaan dihapus sebagai kompensasi pelanggaran hukum. Nama Gwen dibersihkan. Dokter menyatakan ia pulih sepenuhnya dan bisa hidup normal lagi. Hidup mulai berubah, tidak kembali sempurna, tapi pulih. Suatu sore, di taman tempat semuanya bermula, Ferry, Hana, dan Gwen bertemu. Taman itu masih sama tenang, damai, dengan suara angin di antara pepohonan. Tapi kali ini, tidak ada air mata, tidak ada luka yang masih terbuka. Hana duduk di bangku batu. Tangannya masih dibalut perban tipis. Ferry duduk di sampingnya. Gwen berdiri di depan mereka, tersenyum kecil. "Sepertinya ini terakhir kalinya aku datang ke sini." "Kau mau pindah?" tanya Hana. Hana tersenyum lem.